Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dan reformasi politik di Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Alpa Aditama dengan PM 242171111167. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Putri Anastasia dengan NPM 242171111142. Halo semuanya, nama saya Aldi Muria Asnan dengan nomor NPM 242171111170. Pendahuluan, hampir semua negara di dunia saat itu mengalami krisis Asia Tenggara. Di tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah, yang dikenal sebagai krisis finansial Asia. Bermula sebagai masalah keuangan, lalu bertransformasi menjadi masalah sosial dan politik. Krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1997 sampai 1998 adalah suatu kejadian yang hingga kini masih teringat oleh masyarakat. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi sehingga terjadinya krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai dengan 1998? Mari kita bahas pada segmen ini. Krisis Asia tahun 97 adalah krisis yang terjadi di Asia, khususnya di Asia Tenggara yang menghantam banyak negara, termasuk negara-negara yang mendapatkan predikat 4 macan Asia Tenggara. Salah satu penyebab krisis ini adalah gelembung uang panas yang disebut sebagai bubble. Ini terjadi karena banyak negara di Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sampai 8% atau lebih. Nah, masalahnya pertumbuhan ini tuh didominasi oleh ekspor dan investasi asing yang secara tidak langsung meningkatnya masalah pinjaman asing. Uang panas yang berisiko ini mendorong investasi besar-besaran, membuat optimisme yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptalah gelembung ekonomi, aset properti hingga pasar saham. Titik awal krisis finansial Asia ini dimulai dengan pengumuman dari Thailand yang menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar utang luar negeri. Pemerintah Thailand telah mengumumkan kebijakan nilai tukar fleksibel untuk baht dengan tujuan untuk menarik cadangan devisa dari spekulan mata uang dan untuk mendukung pendapatan ekspor. Namun, tindakan yang diambil pemerintah Thailand tersebut belum memberikan hasil dan dampak pada negara-negara Asia lainnya, terutama negara-negara Asia Tenggara serta negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi Asia mirip dengan Indonesia. Tak lama setelah itu, macan-macan lain juga jatuh. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Singapura mengalami penurunan signifikan. Ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengalami penurunan. Penurunan ekonomi Thailand yang dimulai pada tahun 1997 ini semakin cepat terjadi. Pada tanggal 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mencabut pematokan baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga terhindar dari krisis moneter yang melanda seluruh Asia Tenggara. Ini hampir bersamaan dengan kedatangan IMF yang membawa rencana penyelamatan finansial. Krisis ekonomi selanjutnya menerpa Indonesia. Krisis besar melanda tempat ini dan menyebabkan runtuhnya rezim Soeharto. Segera setelah baht Thailand dinyatakan, nilai rupiah jatuh bebas. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 ini juga menjadi pemicu utama keruntuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi melonjak, harga-harga kebutuhan pokok tak terkendali, dan banyak perusahaan gulung tikar. Krisis ekonomi ini diperparah oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang telah lama melekat dalam pemerintahan Soeharto. Ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin memuncak ketika gerakan pro-demokrasi, terutama mahasiswa, mulai aktif menyuarakan tuntunan reformasi. Mereka menuntut perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi, serta pengunduran diri Soeharto. Pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang berdemonstrasi di Jakarta. Nah, kematian mahasiswa di Trisakti ini menjadi pemicu terjadinya kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya pada tanggal 13-15 Mei 1998. Massa yang marah melakukan penjarahan, pembakaran, dan pengerusakan.
terutama di pusat-pusat pembelanjaan dan tempat bisnis. Salah satu aspek paling tragis dari kerusuhan ini adalah terjadinya kekerasan dan diskriminasi rasial terhadap warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban penjarahan dan serangan brutal. Ribuan orang tewas dan luka-luka dalam kerusuhan ini, dan banyak properti hancur. Dampaknya sangat luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Reformasi politik pasca krisis Asia 1997. Reformasi politik di Asia Tenggara pasca krisis ekonomi 1997 sampai dengan 1998 merupakan periode penting yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial di berbagai negara. Di Indonesia, di tengah situasi yang semakin kacau dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari militer dan elit politik, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden. Masyarakat mulai menuntut transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi. Reformasi ini membawa perubahan besar, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas, pembentukan partai politik baru, dan peningkatan kebebasan pers. Selain itu, desentralisasi kekuasaan menjadi salah satu fokus utama, memberikan otonomi lebih kepada daerah. Di Malaysia, meskipun pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas, krisis tersebut memicu ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Munculnya gerakan reformasi yang dikenal sebagai reformasi menuntut reformasi politik dan sosial, serta penghapusan korupsi. Filipina juga mengalami dampak dari krisis ini, meskipun tidak sekuat Indonesia. Krisis ekonomi memperburuk masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, yang mendorong gerakan protes dan tuntutan untuk reformasi. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki situasi dengan berbagai program reformasi ekonomi dan sosial. Reformasi politik Thailand pasca krisis ekonomi 1997 ditandai oleh perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan. Krisis ini memicu tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas yang berujung pada penguatan sistem perbankan dan restrukturisasi utang. Selain itu, munculnya gerakan pro-demokrasi dan pemilihan umum yang lebih bebas menjadi langkah penting dalam transisi politik Thailand. Pemilihan umum yang lebih demokratis diadakan, menghasilkan konstitusi baru yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada rakyat dan memperkuat lembaga legislatif.